Halo, nama saya Sylvester Steven. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian semua tentang mengolah hasil samping peternakan dan perikanan menjadi produk pangan. Nah, produk hasil peternakan dan perikanan. Nah, sebelumnya peternakan itu apa sih? Nah, peternakan itu adalah kegiatan pengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak agar menghasilkan manfaat dari kegiatan tersebut. Dalam proses perkembangan dan pembudidayakan peternakan, manajemen yang baik sangat dibutuhkan oleh para peternak agar kegiatan pemeliharaan hewan ternak tersebut mendapat hasil yang lebih optimal. Nah, manfaatnya peternakan ini itu yang diharapkan adalah sebuah daging dari hewan ternaknya. Nah, daging tersebut berasal dari peternakan yang besar dan peternakan kecil. Contoh, daging hewan ayam, sapi, kambing, kerbau, dan lain-lain. Nah, terus perikanan. Perikanan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mengelola, memanfaatkan sumber daya hayati ada di perairan. Ikan adalah salah satu sumber daya hayati yang bisa dikelola oleh manusia karena dapat menghasilkan keuntungan. Usaha perikanan terdiri atas kegiatan menangkap atau membudidayakan. Nah, usaha perikanan terdiri atas kegiatan membudidayakan akan meliputi usaha penetesan, pembibitan, dan pembesaran ikan. Kegiatan perikanan juga meliputi penyimpanan, pendinginan, pengeringan, dan pengawetan ikan agar lebih penilaian tambah. Ikan yang diolah biasanya berasal dari ikan air laut dan ikan air tawar. Contoh, ikan air tawar, ikan mas, gurami, nila, dan lele yang biasanya dijual pasaran atau dijual restoran. Nah, daging merupakan hasil utama dari peternakan dan perikanan. Hasil produk utama dari hewan ternak adalah daging dan susu, sedangkan hasil produk utama dari ikan adalah daging. Daging ialah bagian lunak pada hewan dan ikan yang terbungkus kulit dan melekat pada tulang. Daging merupakan bahan utama makanan. Hasil samping atau limbah dari peternakan dari perikanan merupakan sisa bagian dari hewan atau ikan setelah produk utamanya berupa daging diambil untuk dimanfaatkan oleh manusia, ya untuk makan lah istilahnya, sebagai bentuk pangan. Nah, sisa proses produksi dari hasil utama peternakan dan perikanan adalah bahan samping yang tersisa. Hasil samping peternakan dan perikanan jika tidak diolah dan menghasilkan produk yang tidak terpakai menjadi sampah. Ya. Nah, daging ayam biasanya digunakan untuk berbagai macam olahan pangan seperti ayam goreng, ayam panggang, soto ayam, sate ayam, ya, lain sebagainya lah. Keberadaan ceker ayam sebagai hasil samping dan peternakan ayam perlu diolah kembali agar menjadi produk baru atau makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Oleh karena itu, sangat perlu dilakukan peningkatan keterampilan dalam mengolah. Sangat perlu mengolah ceker ayam agar menjadi produk yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu tulang daging sapi ini bisa dimanfaatkan ternyata loh guys. Nah, hasil produk peternakan yang sebagian besar dikonsumsi oleh masyarakat adalah daging. Pada saat peternakan mengambil daging pada hewan ternak akan menyisakan tulang-tulangnya saja. Apabila tulang tidak diolah kembali menjadi produk pangan, maka akan menghasilkan masalah lingkungan. Tulang memiliki banyak manfaat, salah satunya mengandung kolagen. Kolagen merupakan protein yang bermanfaat bagi struktur organik, pembentukan tulang, gigi, otot, dan kulit. Seiring dengan perkembangan teknologi, teknik yang digunakan untuk memanfaatkan limbah tulang dilakukan dengan cara mengekstraksi tulang tersebut menjadi gelatin.
Nanti kita akan membahasnya selanjutnya. Kulit sapi dan kulit kerbau. Kulit sapi dan kulit kerbau berada pada bagian paling luar dari tubuh sapi dan kerbau. Kulit merupakan pembungkus dari daging yang melekat pada tulang. Kulit merupakan organ tunggal tubuh yang paling berat. Pada sapi dan kerbau kulitnya sekitar 6-8%, sedangkan pada domba 8-12%. Dengan demikian, kulit merupakan hasil ternak yang paling tinggi nilai ekonominya, yaitu sekitar 59% dari nilai keseluruhan produk yang dihasilkan oleh seekor ternak. Setelah dikeringkan dan digoreng, kulit sapi dan kulit kerbau dapat diolah menjadi rambak goreng atau rambak sayur. Rambak sayur biasa dikenal dengan istilah krecek. Kulit dari sapi atau kerbau yang tebal biasanya dapat dibuat menjadi rambak kering dengan berat 15 kg. Sedangkan kulit yang tipis dapat dibuat rambak dengan berat 10 kg. Oke, lanjut. Kulit ikan lele. Ikan lele merupakan ikan yang hidup di air tawar. Ciri-cirinya memiliki tubuh yang licin dan tidak berisik. Bentuknya angka pipih, memanjang dan sungguh yang mencuat dari sekitar bagian mulutnya. Ikan lele merupakan jenis ikan yang sering dikonsumsi oleh masyarakat. Ikan lele mengandung vitamin D yang tinggi, asam lemak omega 3 yang rendah, dan asam lemak omega 6 yang tinggi. Jadi bagus untuk kalian yang masih kecil gitu loh. Cocok makan lele ini buat menambah kepintaran lah istilahnya. Oke, lanjut. Kulit ikan yang dapat digunakan sebagai bahan dalam pembuatan kerupuk kulit ikan haus dalam kondisi yang memenuhi syarat baik dari segi kesegaran dan ketebalan. Adapun kulit dan ikan mentah dapat diperoleh dalam keadaan basah atau kering. Syarat ikan lele yang berkualitas baik untuk dijadikan kerupuk kulit ikan di antaranya sebagai berikut. Ikan lele yang masih segar, kulit lele bersifat liat atau tidak mudah robek. Kulit lele memiliki ketebalan minimal 0,5 mm. Kulit lele kuat dan tidak mudah hancur. Oke, lanjut. Kulit dan kepala udang. Nah, ini nih yang biasanya kalian makan udang kan mesti diambil kan kulitnya. Nah, itu aslinya masih bisa digunakan lagi. Oke. Udang banyak mengandung kalsium dan protein, namun energi udang dengan berbagai jenis varian dan ukuran dapat diproduksi untuk dijadikan kerupuk. Ebi atau udang rebus yang dikeringkan, ya kan? Tandeng, kemas kerinding dalam kemasan makanan ringan, terasi, dan petis. Petis merupakan produk makanan yang terbuat dari udang yang telah diambil dagingnya. Biasanya limbah udang dan ebi berupa kulit dan kepala udang. Sisa limbah tersebut apabila diolah akan menghasilkan petis yang nikmat, bernilai ekonomis, dan ketika diolah akan menjadi produk yang laku dijual. Oke, sekarang kita lanjut subbab yang baru, yaitu pengolahan produk hasil samping kita peternakan dan perikanan. Pertama nih, sub iga. Nah, pasti kalian pernah kan makan sup iga gitu, paling enggak. Sup iga adalah makanan yang dibuat mengandung bahan baik daging yang masih menempel pada tulang atau tulang rusuk. Kalau biasa kalian sebut tulang rusuk. Sebenarnya sup iga dibuat dari tulang rusuk yang pendek, terutama pada iga bagian bawah, atau dalam bahasa Inggris short ribs, karena lebih tipis dan tidak mengandung lapisan lemak yang tebal. Sup iga merupakan makanan yang sangat digemari oleh masyarakat karena rasanya yang gurih dan nikmat. Di Indonesia hampir setiap daerah memiliki
kekhasan sup iga ini. Salah satunya adalah yang paling terkenal dari Makassar, yaitu sup kontro. Sup iga ini lebih nikmat apabila dikonsumsi dalam kondisi hangat. Ya, penyajiannya dapat ditambah aneka sayuran pelengkap seperti irisan wortel, kandungan tomat, seledri, dan daun bawang. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui kerupuk ceker ayam. Ceker ayam yang diolah dapat menghasilkan kerupuk yang bertekstur halus dan gelombang, serta berwarna coklat kekuningan. Kerupuk ceker ayam beraroma harum dan sedikit asin. Selain itu, kerupuk ceker ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan. Zat-zat yang terkandung pada ceker ayam diantaranya sebagai berikut. Nah, ternyata ceker ayam memiliki zat kolagen yang ada pada ceker ayam dapat menurunkan kadar renin dalam zat kapur yang terdapat pada ceker ayam bermanfaat untuk mengobati penyakit rematik dan menjaga pendarahan. Glukosamin dan kontroitin pada ceker ayam merupakan senyawa yang berfungsi sebagai anti radang alami yang dapat meringankan gejala radang sendi. Yang biasanya sendinya radang, ya silakan makan ini. Gelatin. Nah, gelatin ini yang kita tadi di sini di kulit sapi atau apa ini, enggak tulang daging sapi ini ya. Nah, jadi ini gelatin adalah olahan dari tulang daging sapi ini ya. Produk olahan daging ini melainkan produk olahan tulang merupakan sebuah zat protein yang dapat memperolehnya dilakukan dengan memanfaatkan hasil samping dari produk peternakan sapi. Selain digunakan sebagai produk kosmetik, farmasi, kedokteran, industri teknik dan fotografi, gelatin juga banyak digunakan sebagai produk pangan, contohnya sebagai bahan stabil pada pembuatan es krim atau bahan substitusi makanan lainnya pembentuk gelling agent. Ya, bisa cari di Google atau nanti saya akan menaruhnya. Kayak pengikat, binder, pengental, pengemulsi, perekat, dan pembungkus makanan yang sifatnya dapat dimakan. Oke, proses pengolahan hasil samping dari produk peternakan dan perikanan relatif menggunakan teknologi yang sangat sederhana. Tidak terkecuali dengan gelatin yang dibuat dengan cara perendaman menggunakan larutan asam. Nah, larutan asam ini dan larutan basah juga untuk melepas ikatan rantai kolagen pada tulang. Jika dibandingkan dengan proses basah, proses asam lebih menguntungkan untuk produksi gelatin karena dilihat dari waktu perendaman yang lebih singkat dan biaya yang lebih murah. Waktu perendaman yang lebih singkat menyebabkan senyawa asam dapat melakukan pemutusan ikatan hidrogen dan struktur koil kolagen dengan lebih baik, sehingga jumlah kolagen yang terekstra hampir mendekati jumlah kolagen untuk proses basah pada perendaman selama waktu 8 minggu. Kerupuk kulit ikan lele. Selain daging ikan lele yang digunakan sebagai menu utama dalam makanan, bagian kulitnya juga dapat disajikan dalam bentuk kerupuk atau rambak. Rasanya juga tidak akan nikmatnya jika dibandingkan kerupuk rambak yang terbuat dari kulit sapi ya. Pokoknya tidak terlalu enak ketimbang kerupuk rambak itu. Oke, kerupuk rambak lele memiliki rasa yang sangat gurih dan renyah. Walaupun dia rasanya tidak enak, tapi dia memiliki gurih dan renyah. Kerupuk atau rambak lele juga dapat dimasak dengan cara digoreng dan disajikan dengan sambal terasi. Itu cara makan yang enak ya. Lanjut, krecek dan rambak. Krecek dan rambak sebenarnya bukan merupakan produk olahan daging, melainkan merupakan produk olahan bahan sisanya.
Krecek dan rambak dibuat dari kulit hewan ternak yang memiliki cita rasa yang renyah dan garing dengan bentuk kotak. Kerupuk rambak, rambak kering. Kerupuk rambak kering rasanya lezat dan gurih. Makanya tersebut biasanya diolah menjadi perlengkapan sayuran. Bahkan kerupuk berasal dari kulit sapi atau kerbau. Pembuatan rambak yang baik dibuat dari kulit sapi atau kulit kerbau yang masih muda. Rambak dapat dimanfaatkan untuk olahan makanan yang biasa disebut sambal goreng krecek. Sambal goreng krecek biasanya digunakan sebagai makanan pelengkap nasi gudeg. Biasanya nasi gudeg. Dan bisa dimodifikasi dengan tambahan menu lainnya seperti tempe dan telur. Tahapan pengolahannya antara lain perebusan, pencucian, pemotongan, dan pengeringan dan penggorengan. Terus lalu petis udang. Petis merupakan salah satu masakan khas Nusantara yang dibuat dari produk hasil sampingan pengolahan udang. Udang yang terdiri dari udang yang telah diambil daging biasanya sangat mudah ditemukan pada industri pengolahan udang. Kepala dan kulit udang yang diolah dapat menjadi produk yang bernilai secara ekonomis. Salah satunya cara yaitu pengolah limbah udang dengan direbus dan disaring. Lalu kemudian diolah kembali hingga menjadi kental seperti saus. Lanjut, lalu kita masuk ke sebuah yang baru, proses pengolahan hasil samping peternakan dan perikanan. Penggunaan bahan dan peralatan yang sesuai pada proses pengolahan pangan akan menghasilkan produk berkualitas. Tujuan dari pengolahan hasil samping peternakan dan perikanan adalah mengurangi limbah di lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomis hasil samping tersebut. Bahan hasil samping peternakan dan perikanan merupakan bahan baku utama dalam mengolah menjadi produk pangan yang dapat bernilai ekonomis. Peralatan yang digunakan untuk mengolahnya tidak harus membutuhkan mesin dan peralatan berteknologi yang tinggi. Berikut merupakan tahap umum dalam pengolahan hasil sampingan. Segitu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan